Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur saat ini Tuhan masih berikan saya dan saudara kesempatan untuk hidup, untuk memasuki di bulan Maret ini dengan penuh perjuangan, dengan penuh iman, dengan penuh percaya bahwa hari-hari yang saya dan saudara lewati semua karena campur tangan Tuhan. Untuk itu saudara, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut untuk menghadapi bulan demi bulan, hari demi hari. Setiap menit, setiap waktu, percayakan bahwa Tuhan selalu setia menemani saya dan saudara. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita mau datang di hadiratnya, kita mau menyembah, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, kasih Allahku. Amin. Oh, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Oh Tuhan, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan dengan iman, bersyukur, 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 bersyukur. Olah bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukur. Olah bersyukur karena kasih setia-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi dengan iman katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Olah bersyukur karena kasih setia-Mu Bapa. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur senantiasa Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan bahwa kasih Allah begitu sempurna dalam kehidupan kami.
sehingga kami tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Kami hidup sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu. Izinkan kami Tuhan, untuk kami boleh hidup menyenangkan hati Engkau. Kami mau hidup melakukan tujuan yang Engkau tetapkan dalam hidup kami. Kami mau hidup sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Kami mau sungguh-sungguh melakukan apa yang sudah Engkau utus tujuan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, supaya apa yang hamba katakan, apa yang hamba sampaikan, biarlah nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Kami serahkan pikiran, hati kami, perbuatan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Apa kabar? Kita bersyukur ya saudara, hari ini saya dan saudara masih diberikan kesempatan untuk bisa memulai hari ini bersama Tuhan. Saudara percaya bahwa setiap hari itu Tuhan bekerja di jalan yang tidak pernah terlihat oleh saya dan saudara. Untuk itu saudara, jangan pernah khawatir untuk melangkah, untuk beraktivitas, untuk melakukan sesuatu yang baik, atau memutuskan segala sesuatu dengan baik. Tidak usah khawatir, sebab Allah kita, Allah yang setia. Kasih Allah begitu sungguh terbukti buat saya dan saudara, sehingga kita saat ini boleh ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Saudara, hari ini saya akan sharing firman Tuhan mengenai kasih ya. Apa sih definisi kasih ya? Kadang kita berpikir bahwa kasih adalah memiliki hati yang baik atau memberi ya. Nah, di sini saya mau sharing kepada saudara bahwa apa sih definisi dari kasih. Nah, kita mau buka di 2 Yohanes 1 ayat 6b ya. 2 Yohanes 1 ayat 6b, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana kamu telah dengar dari mulanya. Nah, di sini mengatakan ada banyak definisi kasih yang disampaikan oleh orang-orang yang mengerti ya, bahkan mungkin dari orang-orang sekitar kita ya saudara. Nah, di sini ada salah satu tokoh yang disampaikan oleh Karl Menninger yang mengatakan bahwa cinta menyembuhkan orang, baik mereka yang memberi ataupun yang menerimanya. Secara logika pengertian ini mungkin bisa kita terima, tapi pernah gak kita bertanya bahwa bagaimana menurut pandangan Tuhan sendiri, apa sih arti love ya, cinta, kasih itu ya. Kasih itu adalah seperti di firman Tuhan berkata bahwa di 2 Yohanes 1 ayat 6 ayat, kasih adalah perintah ya. Tuhan memerintah kita supaya kita saling mengasihi, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya ya. Kasih itu adalah kita menuruti perintah Tuhan ya. Nah, kadang kasih yang kita berpikir, kadang ya kalau kita sadar ya, saya sadar seperti ini berbicara tentang kasih, tiba-tiba ada sesuatu hal di depan kita yang tidak mengenakan, mungkin kita akan happy aja ya, karena saya lagi ngobrol tentang kasih, atau mood ya, mood saya lagi baik gitu. Tapi ketika mood kita tidak baik ya, terus ada orang yang berkata menyakiti atau berbuat menyakiti hati kita, di situ kita mampukah kita untuk memaafkan ya? Ketika kita lagi mood gak baik ya, terus ada yang mengusik damai sejahtera kita ya, udah gak bagus moodnya, terus ketemu orang yang menyakiti kita dalam perkataan atau perbuatannya, maka apakah secara spontan kita akan memaafkan ya, atau sebaliknya ya? Karena memang kadang kita itu juga yang menentukan kita untuk bisa beradaptasi dengan kondisi adalah sebenarnya emosi kita ya. Kadang emosi kita yang tidak terkontrol ketika mood kita tidak baik. Untuk itu saudara ya, kasih itu perintah, tetapi
Bukan berarti Tuhan ayo dalam seketika itu juga ayo bilang mengasihi gitu ya. Tetapi kasih perintah itu dalam arti bahwa itu sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita mengasihi, kasih itu tidak ada batasannya ya. Kadang yang paling sulit adalah mengasihi orang yang sebenarnya kita tidak suka ya. Itu sebenarnya pengalaman pribadi saya sendiri juga. Begitupun juga dengan saudara. Manusia pasti diperhadapkan dengan orang-orang yang membuat kita jengkel ya. Kita nggak pengen lihat dia gitu ya. Kita nggak pengen bertemu dengan dia karena memang emosi ya, karena emosi suatu emosi. Tetapi di sini Tuhan berkata bahwa kasih itu adalah perintah Tuhan. Jadi mau dia itu baik, dia itu tidak baik ya, kita harus mengasihi ya. Buktikan dengan perbuatan. Ketika orang itu kita sapa, dia tidak mau berbalik sapa, tidak masalah. Yang penting tugas kita adalah memberikan kasih ya. Karena lama-lama orang itu akan luluh dengan kasih kita. Dan orang akan berpikir bahwa kok dia mau ya memaafkan saya. Kok saya sudah beginiin sama dia, saya sudah buang muka sama dia, saya sudah memfitnah dia di mana-mana. Tetapi dia mengasihi saya. Pasti dia akan cari tahu, orang itu akan cari tahu bahwa ada apa dengan orang ini sehingga mampu mengasihi tanpa syarat ya saudara. Nah ketika itu juga dia akan mengenal kasih Kristus ya. Untuk itu saudara, berbuat kasih itu supaya apa sih? Bukan cuma kita damai saja, tetapi juga kita akan mempermuliakan Bapa kita di surga. Ya, tidak mempermalukan, tetapi mempermuliakan Bapa kita di surga. Amin, saudara. Nah, yang kedua, kasih adalah pilihan. Ya, di 1 Korintus 14 ayat 1 mengatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ya, nah, mengasihi itu adalah pilihan. Ya, pilihan kita ya. Tetapi jangan memilih orang yang baik ya, orang yang baik saja yang kita kasihi. Orang yang menyakiti kita jangan coba biarin aja, gak usah, biarin aja ya gitu ya saudara. Kebanyakan seperti itu. Kadang saya juga gak sadar juga seperti itu saudara ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa saya orang baik atau hidup saya mulus-mulus aja ya. Tetapi dalam hidup itu mau orang baik mau orang gak baik ya, ada tantangan ya saudara ya. Untuk itu kasih itu pilihan ya, memang pilihan, tetapi ingat ya, jangan memilih yang baik saja. Apa gunanya Tuhan tulis kasih di firman Tuhan di Alkitab? Tuhan berkata kasih, tetapi kita hanya mengasihi orang yang baik, orang yang tidak menyakiti kita. Tetapi pilihannya adalah ketika kita mengasihi orang yang tidak menyukai kita ya. Di situ percaya saya saudara, berkat Tuhan tidak akan pernah putus ya. Dan justru kita menyelamatkan orang itu untuk mengenal Tuhan ya, untuk memiliki hidup yang sama, mengasihi ya. Saudara, jangan bilang manusiawi, saya wajarlah marah sama dia, saya wajarlah bales, manusiawi, dia udah menyakiti aku kok. Nah ya saudara, pernah terlintas seperti itu? Wajar sebagai manusia, tetapi Tuhan berkata mengasihi. Apapun itu, kasih tidak ada syaratnya. Ya saudara ya, saudara pengen dimaafin, saudara mau terima kasih, diberikan kasih ya, harus mengasihi dulu. Karena ketika kita ingin mendapatkan suatu hal yang baik, apalagi kita mau dimaafkan, dikasihi, kitanya dulu sudah maafin belum? Ya, kita dulu udah jadi cerminan belum buat orang lain ya. Karena hidup ini adalah cerminan ya saudara ya. Tapi ketika saya baik kok sama semua orang, saya mengasihi semua orang, cuma ya dia ini, ya itu Tuhan uji ya saudara ya, untuk mengasihi. Apapun itu keadaannya, harus tetap mengasihi. Amin saudara. Yang ketiga adalah kasih itu adalah tindakan. Jadi kasih atau cinta harus dibuktikan. Seperti di 1 Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin saudara. Ya, ketika kita berkata menasehati mungkin anak kita, orang tua kita, atau kerabat kita, atau kita berkhotbah mengasihi,
tetapi hidup kita tidak mengasihi. Wah, tidak ada buktinya ya. Karena kasih itu juga harus ada buahnya. Ya saudara, ketika saya sharing seperti ini, saya selalu setiap hari evaluasi diri. Ya, jangan sampai saya sharing tetapi saya tidak bisa melakukannya. Ya, apalagi kasih harus buahnya bertumbuh ya. Perbuatan itu buah. Orang itu tidak melihat perkataan, tetapi melihat buah saya dan saudara. Untuk itu saudara, ketika berkata, ya, pastikan kita juga melakukan apa yang kita katakan. Jangan kita berkata kasih, tetapi kita tidak mengasihi sungguh-sungguh. Ya saudara, ketika kita berkata bahwa, ayo saudara mengasihi, tetapi kita ada masalah sedikit nggak mau mengasihi, egois, ya, tidak mau mendengarkan, tidak mau saling menerima. Padahal buahnya adalah ketika kita menunjukkan bahwa kasih itu memang nyata lewat perbuatan. Amin saudara, ya. Dan yang keempat, kasih adalah komitmen ya saudara ya. Di 1 Yohanes 4 ayat 16 dia berkata bahwa Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Amin saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat dipengaruhi ya oleh hubungan kita dengan orang lain. Ya, saya selalu sharing bersama suami saya berkata bahwa kalau mau melihat orang itu baik atau tidak adalah ketika dia memperlakukan manusia. Ketika dia memperlakukan sesama manusia dengan baik, berarti hubungan dia dengan Tuhan baik. Tetapi kalau orang itu melakukan tindakan yang tidak baik ya kepada manusia saja, pasti percaya deh hubungan dia dengan Tuhan juga tidak baik. Ya saudara ya, terlihat ya mau Tuhannya baik itu terlihat dulu di dunianya ya, bagaimana dia berhubungan dengan manusia ya, bagaimana dia menghormati, bagaimana dia memperlakukan manusia ya selayaknya sesama manusia, menghargai ya saudara. Nah, kalau orang itu melakukan kasih kepada sesama lewat perbuatannya berbuah ya, firman-Nya itu yang dia baca, yang kita dengar ya, yang kita baca, kita dengar, kita lakukan, maka akan berbuah ya saudara. Untuk itu saya mau menyampaikan kepada saudara, ketika beribadah, baca Alkitab, lakukan ya. Jangan hanya didengar tetapi tidak dilakukan. Sayang tidak berbuah saudara ya. Justru firman Tuhan itu harus masuk dan harus berbuah. Berbuah dalam arti apa? Perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan, bukan dalam perkataan saja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari ya saudara ya. Untuk itu saudara, ayo ya kita mau berkomitmen ya, berkomitmen di hadapan Tuhan ya. Ketika kita hubungannya baik dengan Tuhan, pasti hubungannya baik dengan manusia ya saudara ya. Menghargai setiap manusia, tidak ada perbedaan. Kita sama-sama manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Ya saudara ya, mari saudara kita mau percaya bahwa ketika hidup bersama Tuhan pasti ada hikmat, ada tuntunan daripada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami untuk mengasihi tanpa syarat, dan kami mau melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, yaitu perintah-Mu yang terutama adalah kasih, karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa dan kesalahan. Untuk itu Tuhan, ajari kami ketika kami mendengar firman Tuhan, kami mau berbuah. Bukan kami dengar dan kami pulang dengan sia-sia, atau kami hanya mendengar sebagai rutinitas, tetapi kami mau mendengarkan dan melakukannya Tuhan. Sebab itu yang Engkau ajarkan kepada kami. Untuk itu Tuhan, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Engkau jamah hatinya, yang keras Engkau pulihkan, yang tidak mampu untuk mengasihi, Tuhan lembutkan hatinya untuk bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Tuhan
berkat Tuhan tercurah bagi kami ketika kami mau membuka hati untuk mengasihi, untuk mencintai sesama. Mungkin kami Tuhan tidak lagi mengasihi suami kami, tidak lagi mengasihi istri kami, tidak lagi mengasihi saudara kami. Buka hati kami untuk mengasihi, untuk Engkau lembutkan, supaya kasih Bapa boleh dinyatakan dan banyak orang boleh dimenangkan untuk mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur, kami berserah kepada Engkau. Aktivitas pada kami siang hari ini Engkau jaga dan Engkau lindungi kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan akan melindungi dan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jika saudara merasa terberkati dengan channel ini, saudara boleh membagikan ke kerabat saudara, saudara-saudara yang lain untuk sama-sama mengenal akan kasih Tuhan, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Shalom.